yang sudah lahir baru harus bertumbuh. Satu orang membacakan Roma 8 ayat 29 yang cepat. Iya, jadi kita bertumbuh sampai tingkat saudaraku disempurnakan seperti Yesus. Kalau anak Tuhan tidak bertumbuh, kemungkinan yang terjadi dia tidak lahir baru. Karena kalau kita lahir baru itu pasti bertumbuh. Atau kemungkinan yang kedua, bertumbuh tapi mati kembali. Seperti tadi khotbah Ibu Pendeta, ada anak Tuhan bertumbuh baru berbunga. Saudaraku, berbunga, tapi bisa kadang bunganya layu, tidak sampai buah. Cek Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan rohani saudara. Apakah saya sudah bertumbuh? Semua kita berkata, apakah saya? Iya. Jadi bertumbuh itu step by step, tidak tiba-tiba, tidak langsung saudaraku, dibutuhkan waktu, tidak ada instan seketika, dan tergantung pada penyerahan diri kita dan usaha kita. Jadi pertumbuhan kita dimulai dari kemauan kita, usaha kita. Tidak ada bin salabin baru bertumbuh, dibutuhkan waktu. Satu orang membaca Ibrani 5 ayat 11 yang cepat. Haleluya. Jadi supaya kita bertumbuh harus kita suka mendengar firman. Haleluya. Ya, Filipi 2 ayat 12 sampai 14 satu orang membaca. Amin. Anak Tuhan harus menerobos halangan. Katakan, harus kita atasi halangan kalau kita mau bertumbuh. Haleluya. Pertumbuhan rohani anak Tuhan bukan saja ditentukan oleh hubungan dengan Tuhan, akan tetapi juga ditentukan hubungan dengan sesama. Jadi pertumbuhan kita itu yang pertama, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau baik hubungan kita dengan Tuhan, tentu akan baik kepada sesama. Jadi tidak boleh kita berkata yang penting aku ke Tuhan. Tidak, harus kita juga punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Amin. Jadi pertumbuhan rohani anak Tuhan dapat dilihat dari pertumbuhan dalam hal. Jadi tingkat yang pertama, mulai kita setia ibadah. Siapa di antara saudara sudah setia ibadah? Nah, haleluya. Yang kedua, kualitas doa. Artinya mulai kita berdoa dan sudah mulai berdoa. Yang ketiga, setia membaca firman. Siapa yang sudah setia baca firman, baca skedul? Tidak bisa bertumbuh kalau tidak bisa baca firman. Haleluya. Firman dan doa membuat rohani kita bertumbuh. Hubungan dengan sesama, dengan keluarga Allah, sesama anak Tuhan, bagaimana dia mempergunakan hartanya, memberi persepuluhan. Ini tingkatnya, saudara yang kasih. Jadi saudara harus belajar ngasih perpuluhan, mulai dari perkara kecil. Ibu Pendeta ajarkan minggu lalu, ada jajan, dikasih 10.000, mulai belajar kasih perpuluhan. Saudaraku 1.000. Haleluya. Katakan, setiap perkara kecil Tuhan perkara besar. Tuhan siapkan perkara besar. Mana mungkin saudara nanti bisa mau mengorbankan perpuluhan jutaan, kalau rupiah pun belum mau. Haleluya saudaraku. Haleluya. Tidak materialistis, ya.
memberi, suka berkorban, tidak terikat kepada mammon, tidak memberhalakan uang. Amin, saudaraku. Iya. Ibadah bukan sekedar kebaktian, akan tetapi hati yang melekat pada Tuhan. Satu orang membaca Matius 15 ayat 8 sampai 13. Semakin kita beribadah, semakin diubahkan seperti Dia. Suka atau tidak suka, kita harus beribadah. Walau ada musuh, kuasa ada pada kita. Walau daging berkata tidak. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, satu orang membaca. Iya. Jadi kita harus membiasakan diri beribadah. Jangan seperti kebanyakan orang. Kebanyakan orang Kristen, saudaraku, tidak beribadah. Kalau beribadah, saudaraku, pada di gereja. Ya, saudaraku. Tapi banyak orang Kristen. Jadi kita hindarilah kebiasaan. Ya, banyak orang. Suka atau tidak suka, kita harus beribadah. Walau ada musuh, kuasa ada pada kita. Walau daging berkata tidak. Haleluya. Katakan, kuasai dirimu. Banyak masalah tertolong karena beribadah. Satu orang berbaca 1 Timotius 4 ayat 8. Ya.